Di sini saya Abdurrahman Haris dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2019/089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum pidana, khususnya berkenaan dengan tindak pidana, yaitu unsur-unsur tindak pidana, dan juga mengenai kejahatan terhadap tubuh. Nah, sebelum kita menginjak pada materi, perlu kiranya kita mengetahui mengenai apa itu pidana, apa itu tindak pidana. Karena dua hal tersebut juga termasuk hal pokok di dalam pidana atau konsep dasar dalam pidana, yang mana jika seseorang ingin mempelajari suatu disiplin ilmu, maka yang dinamakan konsep dasar harus dipahami oleh orang tersebut. Nah, apa itu pidana? Pidana sendiri ialah sanksi yang dijatuhkan yang menimbulkan efek nestapa. Nah, sanksi yang dijatuhkan oleh negara ini haruslah bersifat atau menimbulkan efek nestapa bagi orang yang dijatuhi sanksi tersebut. Itu yang membedakan pidana dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya apa itu tindak pidana? Tindak pidana mudahnya kita sebut sebagai semua perbuatan yang bisa dijatuhi sanksi pidana. Jadi semua perbuatan yang bisa dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana apa? Yaitu seperti banyak penjatuhan hukum yang di situ pokoknya intinya menimbulkan efek nestapa. Nah, dalam KUHP sendiri tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Akan tetapi pengertian tindak pidana itu sendiri itu berada di dalam doktrin ataupun ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Simons dari Utrecht, Belanda, dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa tindak pidana itu ialah kelakuan yang di situ bisa diancam dengan pidana. Yang kelakuan tersebut sifatnya itu melawan hukum dan juga dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian menurut tokoh lain lagi mengatakan, yaitu Bauman, tindak pidana ialah perbuatan yang mana perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh suatu aturan hukum. Nah, larangan yang disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, maka bisa ditarik benang merah bahwa pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan juga diancam pidana. Asal saja pada saat itu diingat bahwa larangan itu ditujukan pada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Nah, di dalam tindak pidana kita mengenal unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri itu bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu unsur subjektif dan juga unsur objektif. Nah, apa itu unsur objektif dan unsur subjektif dalam suatu tindak pidana? Jadi kita bisa mengartikan bahwa unsur objektif sendiri itu suatu perbuatan yang memunculkan akibat dari adanya perbuatan, yang mana perbuatannya itu telah dilakukan ataupun gagal dilakukan. Bisa saja perbuatannya dilakukan dengan atau tanpa adanya keadaan yang turut menyertai perbuatan tersebut. Nah, sedangkan unsur subjektif dalam suatu tindak pidana itu ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dihubungkan dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan. Selain itu juga terdapat dolus dan culpa di dalamnya yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
atau ya mudahnya unsur objektif itu adalah segala hal yang dapat dibuktikan secara kasat mata, yang mana ya ini terletak di luar dari pelaku. Salah satu contohnya yaitu adalah ya perbuatan. Perbuatan sendiri di situ bisa kita bagi lagi, ada perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif apa itu? Yaitu perbuatan yang di situ ya memerlukan ya gerak otot tubuh, dan gerak pasif di situ yang tidak memerlukan ya gerak otot tubuh. Contoh di suatu keramaian, mungkin di situ di ya kolam renang. Nah, kita melihat ada anak kecil yang di situ tenggelam, di situ ya minta tolong. Nah, ketika kita melihat, kita tidak melakukan ya pertolongan, kita tidak melakukan pertolongan. Jadi apa yang kita lakukan tersebut dengan membiarkan anak kecil itu dinamakan gerak pasif. Dan sedangkan gerak aktif ya sudah kita ketahui, kita bergerak yang memerlukan ya kekuatan dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap tubuh atau biasa kita kenal mengenai disebut dengan penganiayaan. Nah, secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP itu dikenal dengan bahasa atau disebut dengan penganiayaan. Nah, dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan yang berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh, yang mana serangan-serangan tersebut bisa mengakibatkan rasa sakit ataupun juga luka, bahkan bisa menimbulkan ya kematian. Menurut jurisprudensi, yang disebut penganiayaan yaitu ya sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, itu juga termasuk ya sengaja merusak kesehatan orang. Nah, selanjutnya ya menurut jurisprudensi juga yang dinamakan penganiayaan itu merupakan ya perbuatan yang mana perbuatan tersebut menyebabkan rasa tidak enak pada orang lain. Selain itu juga menyebabkan rasa sakit yang diderita oleh orang lain yang berujung pada luka. Nah, semua itu harus dilakukan dengan sengaja. Jadi ya pelaku tadi melakukan perbuatannya dengan sengaja, bukan dengan kealpaan atau kedulpaan. Dan juga dia melakukan juga tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan. Selanjutnya, apa itu ya tindak pidana penganiayaan ya dalam pandangan ya tokoh lain atau ahli lain? Dijelaskan juga tindak pidana penganiayaan itu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh. Jadi ya kejahatan tersebut dilakukan si pelaku terhadap tubuh orang lain. Jadi bukan terhadap barang, bukan terhadap ya subjek hukum lain, tapi terhadap tubuh manusia lain. Nah, penentuan sebab akibat dalam hukum pidana itu juga hal yang sulit. Penentuan apakah ini penganiayaan yang berujung kematian, penentuan ini penganiayaan yang ringan, penganiayaan berat, itu sebenarnya ya sulit, karena pada dasarnya di dalam KUHP itu tidak mencantumkan petunjuk tentang cara menentukan sebab suatu akibat yang menciptakan suatu delik. Karena apa? Karena KUHP hanya menentukan dalam pasalnya bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat. Misalnya bisa kita lihat dalam pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, bahwa pembunuhan itu hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana bila mana seseorang meninggal dunia. Jadi contoh
bila ada seseorang di situ melakukan penganiayaan yang di situ berat terhadap ya si B. Nah, di situ bisa dihukumi atau dijatuhi sanksi pidana bahwa dia telah melakukan pembunuhan bila korbannya di situ ya meninggal dunia. Walaupun mungkin dalam kasus yang lain si A menyerang si B di situ dengan perbuatan kejahatan yang ringan, penganiayaan ringan, tapi menimbulkan kematian, itu dihukumi kematian. Jadi tidak dilihat bagaimana proses ya tindak penganiayaan dilakukan, tapi dilihat ya sebab akibat dari perbuatannya. Selanjutnya mengenai ketentuan terkait penganiayaan yang diatur dalam KUHP itu ada beberapa, jadi dibedakan. Di antaranya yaitu penganiayaan biasa, bisa kita lihat dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat ya 1 KUHP. Lalu yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 351 KUHP ayat 2. Lalu penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dijelaskan dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Lalu selanjutnya perbuatan yang merusak kesehatan, pasal 351 ayat 4. Lalu dilanjutkan penjelasan mengenai penganiayaan ringan, dijelaskan dalam pasal 352 KUHP. Dilanjutkan dengan ya penganiayaan berencana, dijelaskan dalam pasal 353 KUHP. Lalu ada juga yang dijelaskan mengenai penganiayaan berat, yaitu pasal 353 KUHP. Lalu yang terakhir di dalam KUHP yang membahas tentang penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh, yaitu pasal 355 KUHP berkenaan dengan penganiayaan berat. Nah, untuk membedakan suatu perbuatan masuk dalam kategori mana, maka kita harus melihat unsur-unsur perbuatan itu sendiri. Jadi jika ada suatu perbuatan, ada tindak pidana, ada delik, maka kita harus melihat unsur-unsurnya, unsur objektif dan subjektif, agar kita dapat memasukkan suatu tindak pidana tersebut ini termasuk dalam pasal mana, atau pasal mana yang bisa dijatuhkan terhadap si pelaku. Itu harus melihat unsur-unsur ya yang terdapat dalam perbuatannya. Nah, pasal 351 KUHP itu hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut. Pasal 351 KUHP yaitu dijelaskan satu, bahwa penganiayaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dijelaskan juga jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah itu diancam dengan pidana penjara paling lama ya 5 tahun. Lalu selanjutnya jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu 2 poin terakhir yaitu dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Lalu yang terakhir ya percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, di dalam 5 poin ini bisa kita ya kulik mendalam unsur-unsurnya. Unsur dalam pasal 351 ayat 1 ini unsur objektif, yaitu perbuatan yang berupa perbuatan menyakiti ataupun perbuatan melukai. Selain itu ada objek perbuatan. Objeknya apa? Jadi objeknya di sini dalam pasal 351 ialah tubuh orang lain. Nah, subjek hukumnya di dalam pasal 351 ialah orang atau barang siapa. Nah, selain unsur objektif, kita lihat unsur subjektifnya, yaitu ada unsur kesalahan, yaitu sengaja atau niat. Jadi dia benar-benar dalam melakukan tindakannya itu dengan secara sadar, dia benar-benar
sengaja, benar-benar dia niatkan dulu perbuatannya, bukan karena keculpaan atau kealpaan. Lalu yang terakhir adanya rasa sakit atau luka yang disitu menjadi tujuan utama dari perbuatannya. Nah, kita bisa lihat juga apa sih perbedaan penganiayaan biasa dan berat. Kok di dalam KUHP dibedakan? Tadi ada berbagai macam pasal KUHP, ada yang menyebutkan tentang penganiayaan yang biasa atau berat. Nah, jika kita melihat penganiayaan biasa yang berakibat mati, pasal 351 ayat 3, yang mana pasal tersebut juga termasuk penganiayaan berat. Walaupun dalam semua itu terletak pada apakah hal tersebut disengaja atau dikehendaki oleh orang yang berbuat. Jika matinya korban itu dikehendaki, maka ini adalah suatu pembunuhan. Apabila yang dikehendaki dari pelaku hanyalah luka berat, tetapi ternyata mengakibatkan orang yang dianiaya itu mati, ini adalah penganiayaan berat yang berakibat mati. Jadi proses dalam dia berbuat tindak penganiayaan sampai akhir itu juga mempengaruhi penentuan tindak penganiayaan ini termasuk ringan, berat, atau penganiayaan berat berujung mati. Nah, dan jikalau tadi yang dianiaya mati maupun luka berat dan tidak dikehendaki, dia hanya sengaja ditujukan kepada penganiayaan biasa, atau dia niatnya di situ melakukan penganiayaan biasa tapi ternyata berakibat mati, maka peristiwa tersebut masuk dalam ranah penganiayaan biasa berakibat matinya orang. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa sih menganiaya, melukai, menyakiti. Menganiaya seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Sekarang kita membahas mengenai melukai. Melukai itu atau luka, di situ adanya perubahan kondisi pada tubuh dari awal yang ke baru. Jadi setelah ada seseorang melakukan perbuatan terhadap si B, ternyata di tubuh si B ada kondisi baru. Jadi tidak seperti awal semula. Entah itu ada memar, entah di situ bagian tangannya di situ memar biru, memar merah. Karena memar biru, memar merah pun di situ juga dibedakan di dalam penentuan apakah yang termasuk penganiayaan berat atau ringan. Di pengadilan juga akan dilihat. Nah, menyakiti apa? Menyakiti itu sebuah perbuatan yang awalnya normal lalu menjadi tidak normal. Jadi seseorang berbuat sesuatu pada si B, lalu si B menganggap perbuatan itu tidak normal, melewati batas, sehingga membuat bagian tubuh dari si B di situ menjadi tidak normal seperti semula, maka itu juga disebut menyakiti. Ada ahli yaitu Susilo menjelaskan bahwa tindakan-tindakan tadi di atas, menganiaya, menyakiti, lalu melukai, di situ harus dilakukan dengan sengaja. Harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas. Karena kalau melewati batas itu nanti sudah beda lagi, bukan termasuk 3 golongan tadi. Contoh, ada seorang dokter gigi di situ mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit. Akan tetapi perbuatannya itu tujuannya baik, bukan penganiayaan. Karena maksudnya itu adalah mengobati. Nah, ada juga contoh yaitu seorang bapak di situ dengan tangan memukul anaknya di arah pantat. Karena anak itu nakal, ini pun sebenarnya juga sengaja menyebabkan rasa sakit. Nah,
Akan tetapi ini tidak bisa dikategorikan dalam ya perbuatan penganiayaan karena ada maksud baik, yaitu mengajar anak tersebut. Nah, meskipun demikian, kedua peristiwa tersebut jika dilakukan melewati batas, yaitu batas yang diizinkan. Misalnya tadi dokter gigi mencabut gigi sambil bersendau gurau dengan istrinya, sehingga mengakibatkan kesalahan prosedur yang mengakibatkan ya akibat fatal terhadap si pasien. Itu bisa ya dijatuhkan atau tergolong ya tindak penganiayaan. Ataupun seorang bapak tadi niatnya baik, di situ mengajar anaknya yang nakal, tapi dengan cara-cara yang melewati batas. Yang tadi awal memukul ke arah pantat, nah sekarang memukul dengan balok besi ke arah kepala. Itu jelas-jelas sudah bukan ya atau tidak ada ya etikat baik atau melewati batas. Karena jika melewati batas itu nanti di dalam penerapan hukumnya sudah berbeda. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kejahatan terhadap tubuh dan juga terhadap nyawa itu hubungannya dekat, yaitu adanya keserupaan perbuatan, sifat dan wujudnya pada umumnya, yaitu berupa kekerasan fisik. Jadi kekerasan terhadap tubuh dan nyawa itu kedua perbuatan ini ya di situ berupa kekerasan terhadap fisik. Perbedaannya yaitu akibat yang ditimbulkan oleh ya perbuatannya itu tergantung pada akibat yang timbul setelah ya terwujudnya perbuatan. Jadi ya untuk mengkategorikan suatu perbuatan ini termasuk kejahatan terhadap tubuh atau nyawa itu ya paling mudahnya kita lihat di dalam akibat perbuatannya. Jadi setelah si A melakukan perbuatan pada si B, nah akibatnya apa? Apakah si B mati? Apakah si B mengalami kecacatan, mengalami luka? Nah, dari hal tersebut bisa kita kategorikan, oh ini ternyata masuk ke dalam kejahatan terhadap tubuh atau kejahatan terhadap nyawa. Nah, adapun dalam penganiayaan itu ya unsur akibatnya itu berupa syarat yang memperberat pidana dengan adanya akibat tertentu pada suatu delik ataupun ya delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya. Misalnya penganiayaan yang berurusan luka berat. Kiranya sebanyak ini dari saya. Apabila ada banyak kurangnya, kita di sini sama-sama belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Zainuddin, NIM 2019 101113111435. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana kejahatan terhadap nyawa. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dimana tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain itu. Seorang pelaku harus melakukan suatu atau melakukan serangkaian meninggalkan atau menghilangkan nyawa dan menyebabkan meninggalnya orang lain. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atas dua dasar. Yang pertama atas dasar unsur kesalahan, dan yang kedua atas dasar objeknya. Atas dasar kesalahan, dua kelompok kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan terhadap yang dilakukan dengan sengaja, terus kejahatan terhadap yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya, kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga hal atau tiga macam, yaitu yang pertama kejahatan terhadap nyawa pada
pada orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338 sampai 345. Terus yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342 dan 343. Terus yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau masih di dalam janin. Kejahatan ini dimuat dalam pasal 346, 377, 348 dan 349 KUHP. Dilihat dari segi kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas dilakukannya dengan sengaja, dilakukan dengan sengaja dan disertai kejahatan berat. Dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh, menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. Adapun jenis tindak pidana, yang pertama kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Di sini kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di mana di sini terdapat unsur kesengajaan dari pelaku untuk membunuh korban. Dan adapun rumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif. Di dalam unsur objektif ini terdapat dua kategori. Yang pertama, perbuatan menghilangkan nyawa, dan yang kedua objeknya yaitu nyawa orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, ada wujud perbuatan, ada suatu kematian yang mengakibatkan orang lain itu meninggal, dan adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam, yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana, pembunuhan bayi biasa. Ini terdapat dalam pasal 341 KUHP. Pembunuhan bayi oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP yang dirumuskan atau yang berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan pengguguran dan pembunuhan kandungan, kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam pasal 4, yakni pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi, orang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi, orang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah unsur objektif, yang dimana petindaknya adalah seorang ibu dan perbuatannya. Dan perbuatannya itu adalah menggugurkan, mematikan dan menyuruh orang lain menggugurkan dan mematikan bayi tersebut. Terus yang ketiga, objeknya adalah kandungannya sendiri. Unsur objektifnya itu dilakukan dengan sengaja. Pengguguran dan pembunuhan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah unsur objektifnya, perbuatan menggugurkan dan mematikan objeknya kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan itu. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Terus yang terakhir, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan kesalahannya atau kealfaannya itu menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan unsur-unsur dalam rumusan KUHP tersebut adalah adanya unsur kelalaian, adanya wujud perbuatan tertentu, terus adanya akibat kematian orang lain, dan yang terakhir adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Perbedaan antara pasal 359 KUHP dengan pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati, sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.